Panggilan buat para guru-guru di Indonesia. Sebentar lagi, dengan adanya orang ini keliling, Anda akan kaya raya. Amin. Gua kasih tahu aja deh. Amin. Kita kasih solusi. Ini asik nih ngebahas 19 Iya. juta lapangan pekerjaan di Indonesia sambil makan durian. Bro, thank you udah bawa ya. Siap, sama-sama Mas. Mantap. Dari tadi udah ngemil-ngemil kita nih. Santai yang di studio yang pada mual dan apa segala macam, bodo amat, saya egois dalam hal ini. Sampai pakai masker. Gini ya, gue punya angle berbeda. Meskipun lo mikirnya bahwa di Indonesia nih lapangan pekerjaan, enggak bro, lapangan pekerjaan banyak. Dan yang kedua, sebenarnya mungkin kitanya yang nggak paham, oknum-oknum yang pemalas dan lain sebagainya, yang akhirnya nggak bisa upgrade diri apa segala macamnya dari sektor informal misalnya. Nggak harus kerja deh, lu juga bisa dapet cuan sebetulnya. Betul. Yaitu kalau lu tahu caranya. Panggilan buat para guru-guru di Indonesia, guru-guru di seluruh Indonesia. Sebentar lagi, dengan adanya orang ini keliling, Anda akan kaya raya. Amin. Gua kasih tahu aja deh. Amin. Ini judulnya harus ada kata-kata begitu ya, biar teman-teman tahu ya. Ini orang ini berbahaya guys. Berbahaya. Jadi panggilan buat para guru-guru seluruh Indonesia, anak-anak SMA seluruh Indonesia, SMK, STM bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Lu nonton sampai akhir, tergaransikan insya Allah. Lu kalau ikut bareng-bareng serta dalam program ini dan juga mungkin para investor, nyambung gak sih? Nyambung. Apapun itu bentuknya, Nyambung. dipastikan perusahaan yang punya budget CSR untuk tanda kutip nih udah gue boleh spill mindset untuk bangun UMKM kita. Ya. Lu tonton sampai akhir, 2026 Anda akan kaya raya. Amin. Amin, insya Allah. Menuju Indonesia emas ya Mas. Iya dong. Ini serius nih, gue ngobrol sama dia, ketemu kemarin di Kementerian UMKM. Meskipun lu juga bukan kementerian ya, Bukan. tapi nanti ada hubungannya sama Kementerian UMKM karena disupport juga pastinya. Salam buat Pak Temi, Siap. Pak Deputi Bidang Usaha Kecil, ya? Betul. Iya. Abah. Dan seterusnya. Panggilannya Abah ya. Coba kita bahas aja deh bro. Dan dia ini pengusaha, lu punya apa aja bro? IO. Event, IO, ada travel umroh. Oke. Ya, ada pesantren. Wih. Ada brand baju. Wih. Fashion. Pantesan. Udah financial freedom bro. Udah saatnya Amin. tinggal bantu adik-adik kita untuk melesat ekonominya. Gua harapannya kan ketemu-temu banyak orang-orang kayak begini. Amin. Happy-nya adalah gue makin yakin bahwa, apalagi ada Pak Purbaya juga ya, gue makin yakin bahwa Indonesia akan banyak melahirkan orang-orang kaya baru guys. Amin. Ayo, merapat. Selain holder Bitcoin ya. Kita mulai bro. Siap. Coba, Mas apa Dery. sih sebenarnya keresahan-keresahan lo kayak sampai akhirnya punya satu jargon Indonesia Muda Planner Academy 2025 dan nanti 2026 dan seterusnya. Tapi sebelum kita bahas itu, Ya. kita mungkin ngobrol dari tujuan lo sebenarnya apa sih bro? Ya, oke. Terima kasih Mas Dery. Ui. Kayaknya enak ya makan durian ya. Bener dong. Wah. Ini lo kasih 10 buah bro. Thank you ya, lo bawa. Ya, Lo kasih 10 buah abis sama gue. Oke. Lu Nanti karena bawa tolong dua aja. bawain lagi ya. Iya. Tolong dong kalau ngasih hadiah atau kayak basa-basi yang niat. Oke. Nanggung kalau basa-basinya nggak niat, males gue. Lanjut. Oke, terima kasih Mas Dery. Sama-sama. Jadi kalau bicara keresahan ya Mas. Jadi kalau bicara keresahan pasti setiap orang itu punya keresahan yang sama, punya tujuan yang sama. Kalau misalkan tujuan kitanya baik kan gitu ya Mas ya. Ya. Nah, sebenarnya tercetus Indonesia Muda Planner ini tidak terpikir banyak Mas. Gitu. Kita kan sekarang sudah punya Instagram ya, punya media sosial. Kita melihat bahwasanya banyak orang-orang yang susah mendapatkan pekerjaan gitu. Terusnya banyak juga teman-teman yang sulit buat ngebangun kewirausahaan ataupun sulit untuk bisa bergaul ataupun sulit untuk mendapatkan fasilitas kayak Haki, NIB, halal dan lain sebagainya. Itu banyak tuh teman-teman UMKM yang beriringan dengan aku juga masih banyak yang belum punya itu karena kekurangannya jaringan dan lain sebagainya. Nah, aku melihat terus sering banyak viral, banyak bener ya gitu Mas Dery. Orang lamar kerja sampai ada yang pingsan gitu ya. Oh iya. Iya, di Instagram itu kan banyak yang beredar gitu ya. Terus isunya kencang banget. Di tahun ini aku melihat kasus pertama terbesar mungkin ya di Indonesia itu pengangguran. Oke, ini
sedikit gua Iya. tanggapi ya, Bro. Hmm. Kemarin banget Iya. gua ngobrol ketemu sama Pak Gubernur, Iya. Mas Pram, Hmm. Gubernur DKI Jakarta. Itu terkait kemarin kan ngasih kerjaan ya buat yang disabilitas, Iya. graphic design deh, desain di Transjakarta ya. Hmm. Siapa namanya? Zidan deh. Ya itu kan bukti cerminan bahwa mohon maaf, yang mungkin kita yang kondisinya sekarang saat ini yang kebersyukuran seperti Iya. ini masih nggak dapat kerjaan, tanda kutip, apalagi kawan-kawan kita yang spesial gitu loh, Bro. Iya. Kan makin apa ya? Makin nggak punya ruang kan. Hmm. Makanya itu cerminannya seperti itu ya mereka ya. Dan apakah sektor formal sih? Apakah harus formal gitu? Kalau kerja kan usaha juga bisa kan? Betul, sebenarnya mindset bener yang selalu Mas Dery bilang ya, mindset. Sebenarnya kayak kerja itu kan kalau bicara kerja apapun bisa kita kerjakan kalau kitanya mau. Iya ya. Nah, kata nganggur itu kan sebenarnya pengusaha kan tipis dengan kata nganggur. Pembisnis, pengusaha itu tipis banget tuh. Kita bisa jadi pengangguran. Kita bisa jadi pengangguran. Karena bedanya pedagang sama pembisnis itu beda, Mas Dery. Bedanya apa, Van? Kalau pedagang dia harus ada barang yang disiapkan. Oke. Ya, pedagang. Jadi sales aja tuh yang harus dia jual. Oh iya. Jangan sampai barang nih kehabisan nih. Kalau jiwanya Iya. pedagang, bener nggak? Betul. Aduh enak banget lagi duriannya. Maaf ya, salfoknya. Ini durian apa sih? Duren ini lokal. Enak banget. Di mana lo beli? Ada nanti aku bawain. Enggak, kebun. maksudnya gue mau nyapa mas-masnya biar industri durian jadi naik. Di Banten. Banten. Iya. Wow. Rasa debus nggak ya? Nggak ada. Rasa debus gimana caranya gue merasa beling. Ya lanjut, Bro. Nah itu sebenarnya kayak dagang gitu ya sama pembisnis itu kan tipis bedanya gitu. Kayak dagang harus ada barang, kayak jualan durian nih. Ya. Ini durian ini jangan sampai kehabisan nih. Bagaimana caranya kita harus tahu tuh sampai ke akarnya gitu, sampai ke pohonnya, ke bibitnya gitu. Ya. Jangan sampai dagangan kita itu sampai Oke. kehabisan barang gitu. Nah, bisnis. Kalau bisnis kan harus ada barang, Mas. Iya, iyalah jasa juga bisa. Bisa lah. Nah, tapi orang pembisnis di saat dia sudah menjalankan usahanya, dia bisa santai, bisa dibilang bahwasanya dia juga penganggur gitu. Oh, paham gue. Gue tahu maksud lo. Orientasi dan konotasinya adalah gue punya klub Ya, para pebisnis. ya, Itu udah di member Telegram aja udah 10 ribuan kali ya. ya. Jadi jargon kita Hmm, yang akhirnya gue create sama tim juga, bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan. ya, betul. Itu. Kan owner jalan-jalan kayaknya nganggur loh gitu ya. Iya, betul. Dan itu adalah dua mata pisau ya. Emang the real lu jadi nganggur kalau bisnis lu nggak ngerti cara mulainya. Makanya gue panggil Irfan di sini ya, Bro. Dan yang kedua adalah ketika lu tumbuh banget, lu jadi nganggur tanda kutip tapi ya. Ya. Bisa diving kapanpun, bisa ke Bali kapanpun, kayak gitu-gitu kan. Kesana nganggur ya. Oh nice. Iya. Oke. Tapi kan banyak yang nggak paham dengan hal itu gitu. Dikiranya memulai usaha itu pasti terpatoknya dengan modal, gitu kan. Orientasinya modal dulu, padahal modal itu kan bukan utama gitu loh. Yang pertama itu kan adalah mindsetnya, terus katanya paham dulu. Lu dikasih 1 miliar, iya. tapi kalau mindset dan how to-nya nggak tahu, bakal habis, Bro. Iya, bakal habis. Coba aja. Bakal habis itu. Kan banyak teman-teman UMKM DM gue juga ya. Nggak salah ya, tapi Bang kasih gue modal bang. Buset banyak banget, Bro. Iya. Yang level pertama utang sih tetap. Betul. Enggak sih, judol. Bang, Gue judol bang gitu. Pinjam duit dong. Lah buat depo lagi lo, gue keplak malah lo. Enggak bang, gue udah tobat bang. Iya. Utang, abis itu buat modal. Itu gue pernah ngegas karena pas gue lagi iseng, lagi kosong waktu, lagi baca-bacaan request DM, ketemu nih bang, gue begini. Kok tiba-tiba gue kepanggil pengen, yaudah sini deh. Ini contoh doang nih bro, gue kasih 1 miliar lu mau ngapain? Nggak bisa jawab. Nggak akan bisa. Gak tahu mereka ya. Makanya dari situ ada investor, gitu kan. Karena ada yang punya duit juga nggak bisa usaha juga. Oh, paham gue. Iya. Ini kan kepentingannya akhirnya menyatu gitu loh. Kalau kita cermati, kita pahami, kita dalami, ya ini ekosistem yang sama gitu loh. Yang penting niatnya, tujuannya baik. Terus pintar-pintar lah kita mencari peluang. Mau usaha apa nih, gitu. Mau dagang apa nih, mau bisnis apa nih. Jadi step by stepnya itu harus benar-benar berproses. Jadi harus paham dengan kapasitasnya kita dulu. Kalau kita kapasitasnya baru A, jangan sampai ke B dulu, A dulu jalanin. B, C, D, E terus itu kan mengalir.
Oke, dan Gitu. kenapa akhirnya lu concernnya sama SMA, SMK, guru-guru? Nah ini gue pengen tahu nih. Oke, kenapa aku Sebelum nanti lu jelasin ya, Iya. programnya keren banget guys, lu Iya. lihat ntar deh. Sebelum aku jelasin kenapa concernnya itu di SMA, karena memang bicara pengangguran sekali lagi Mas. Bicara pengangguran itu tanpa kita sadari akan bertumbuh itu setiap tahun. Emang iya? Iya, setiap tahun tuh akan terus bertumbuh pengangguran itu. Kok bisa? Karena lahirnya dari lulusan SMA, SMK dan pesantren. Karena nggak semua orang loh Mas punya uang bisa ngelanjutin kuliah, Mas Jerry. Oh iya. Karena nggak semua orang juga loh bisa lulus kuliah, lulus SMA gitu ya, bisa langsung dapat pekerjaan. Oh iya bener. Dan tidak semua juga mau usaha itu langsung sukses, nggak bisa gitu. Apalagi bicara usaha, bukan hanya bicara modal kan, harus ada harus punya mental yang kuat, mindset yang kuat, jaringan, ekosistem, pemahaman, pengalaman banyak. Nah makanya kita sama teman-teman berada di ruang yang sama ini sadar bahwasannya harus bisa memberikan kontribusi kepada generasi muda yang akan datang itu Mas. Oke. Gitu. Makanya dari SMA lu masuk ya? Iya, terus fokusnya juga anak sekolah itu masih punya kepentingan sama guru. Oke. Iya, jadi dia nggak akan liar. Beda kalau misalkan setelah lulus SMA, mereka udah mikirin banyak hal Mas. Gitu. Oh ini satu alasannya. Iya. Terus yang kedua masih gelasnya masih kosong lah ibaratnya. Iya, random lah kalau misalkan setelah lulus SMA itu. Kalau misalkan SMA ya dia masih kosong betul. Jadi enak diarahin ya. Betul. Mereka ada kepentingan sama sekolah, tinggal kita kerjasama dengan sekolah, kita libatkan kerjasama strategis sama sekolah ya beriringan berjalan. Nah program ini masuk ke ekstrakurikuler gitu, kewirausahaan. Oh. Gitu. Bentar guys, emang program di sekolah-sekolah saat ini di Kementerian Pendidikan apa segala macam ekstrakurikulernya gue nggak tahu udah lama juga gue nggak SMA ya nggak ada tuh ya wirausaha. Gue pikir karena memang perkembangan zaman kayak beberapa kampus juga sekarang udah ada AI udah ada. Dulu waktu di angkatan gue kan gue sempet di London School dulu, dia pas angkatan pertama gue kalau nggak salah ya pas di gue ada satu jurusan baru namanya performance marketing. Oke. Maaf. Performing art. Oke. Sarah, kalau performance marketing kan digital marketing ya. Performing art. Jadi artis. Karena dulu fenomenalnya kan FTV, entertainment kan, viral di milenial saat tahun-tahun 2008, 2007 itu kan itu isinya kan. Model-model aneka yes gitu kan zaman dulu. Makanya kampus-kampus tuh bikin sekolah ada actingnya, performing artnya apa segala macam ya. Nah sekarang AI banyak juga bro. Nah gue pikir anak-anak SMA, SMK itu ada pelatihan atau ekstrakurikuler kewirausahaan enggak ya? Ada beberapa yang sudah ada ekskulnya kewirausahaan. Nah, cuma program ini beda. Jadi program ini kita menyiapkan pasar offline sampai online-nya. Lu yang nyiapin pasar? Iya, kita nyiapin karena kebetulan aku sendiri punya event bazar clothing brand, event yang dimana itu melibatkan UMKM di seluruh Indonesia, terus sudah berjalan lama gitu. Di Banten? Di Banten. Banten. Nggak cuma di Banten aja sih sebenarnya, kita ada di beberapa daerah lain juga. Dan kebetulan kita juga sesama promotor ini saling selebrasi, saling kolaborasi. Nah tujuannya dengan adanya program IMP ini kita sudah siapkan nih, ada Banten Creative Fest gitu, ada Zeklot, ada Kick Fest, ada teman-teman yang lain tuh ya. Nah nanti mereka jika sudah terbentuk nih pengusaha barunya, nanti kita akan ikutin mereka di event-event kita, bahkan bisa buat event sendiri gitu. Gubernurnya Pak Andra Soni ya? Betul, Pak Andra Soni. Oke. Dapil sana ada Pak Dasko ya, Sumfin Dasko ya? Iya, betul, ada Pak Dasko. Pak Komandan, Don, Profesor Don. Alhamdulillah kemarin juga sudah ketemu sama Pak Andra Soni, sudah audiens, sudah diskusi bareng. Nah kebetulan ini juga masih masuk ke dalam visi misinya Pak Andra. Wah keren. Visi misinya Pak Presiden juga sebenarnya ini. Iyalah. Iya. Beliau kan satu darah. Betul. Pak Prabowo, Pak Profesor Don Sufmi Dasko. Iya, Pak Dasko. Oke. Coba gue penasaran nih. Apalagi di ujung gambarnya, di ujung slide itu ada dukungan dari Kementerian UMKM. Oke. Nah ini menariknya adalah apakah APBN yang dijatahkan buat Kementerian UMKM itu adalah akan support ke sini? Nah itu nanti jawabnya. Oke. Nanti jawabnya. Nanti jawabnya. Nanti jawabnya.
Jadi jangan mau cuma muncul-muncul logo tapi kalau nggak ngasih duit ngapain? Gimana Bang Menteri? Duren Siap. dulu gitu Bang Menteri. Baik Bang Menteri sama gue, Bang Menteri Maman Abdurrahman, Baik. Pak Deputi, Pak Luar Temi biasa. baik dia. Ya Bang Menteri ya, jangan ada logo-logo doang tapi APBN nggak dikasih nih. Ini bantu adik-adik kita loh di SMA, SMP, SMA enggak ya? SMP enggak, Enggak ya? SMA. Terlalu ini ya masih Iya, baru ya. Betul. Ngelola bisnis takutnya belum nyampe kan. Ya. Coba gimana? Lu apa yang mau lu tunjukin bro? Coba. Di program ini tuh kita langsung menciptakan pengusaha baru. Nah, coba bisa di-share. Untuk program pertama, Mas, kita mulai di 30 sekolah. Syaratnya apa? Yang sekolah terpilih atau seperti apa? Sekolah terpilih. Nah, ini sekolah-sekolahnya coba. Nah, ini sekolah-sekolahnya. Nah, oke gini, ntar pada iri nih anak-anak SMA nih, Oke. lu ditubirin lo, ditawuranin lo ntar lo. Ini indikasinya apa? Kenapa mereka yang lu pilih? Ntar pada cemburu gimana? Oke, sebenarnya gini, ini kan project awal. Ini buat pendanaan buat mereka kan? Apa? Ya kan pokoknya mereka-mereka ini sekolah-sekolahnya nih yang akan Yang dana dari lu kan? ya, yang ikuti program IMP. Betul. Yang ikutin program Indonesia Mudapreneur. Benar. Habis itu nanti duit mereka keluar 1 rupiah pun? Enggak. Enggak. Jadi dimodalin bisnis. Dimodalin semua, Tuh, kan gua fasilitasnya, NIB-nya, haki, halal. Jadi di sini, coba tadi fasilitas tadi ke bawah. Tunggu, jangan lompat-lompat. Sekolahnya dulu aja, sekolah dulu aja. Nah, sekolah ini, nah ini kita tentukan karena apa? Ini kan project awal. Kita harus menentukan dulu sekolahnya apa. Ya. Terus kenapa yang kita banyakin sekolah negeri? Karena target kita itu buat menjawab lu sekolah dia mau kemana gitu. Karena kan tidak semua orang itu bisa kuliah yang tadi aku bilang. Iya. Gitu. Nah, jadi sekolah-sekolah inilah yang kita pilih seprovinsi Banten. Kemarin sudah kita datangi gitu ya. Untuk awalnya harapan kita ya mudah-mudahan ke semua sekolah. Jadi tapi bertahap gitu. Bisa nggak mereka ini bahasanya apa ya? Ngasih juga profile atau proposal biar kepilih di awal gitu loh bro. Kan lu ini kan lu yang tentuin. Jadi sesuai dengan judulnya ya, nanti tulis ya Aldan ya judulnya. Ini judulnya kan adalah sebutin nama sekolah lo, dikasih modal, ya kan untuk usaha. Itu gratis. Gratis. Lu modalin semuanya. Iya, modalin, dimentorin jutaan nih. semua ya. Dimentorin juga. Dimentorin semua. Sampai bisa tuh. Sampai bisa, sampai punya usaha. Sampai nanti ada permodalan lebih lanjut juga perbankan. Karena kita akan kerjasama dengan perbankan. Ada dana kur yang memang mereka itu di saat sudah kita ciptakan. Terus fokus kita itu malahan setelah lulus sekolah. Di saat mereka lulus sekolah, nah mereka tuh akan masuk ke dalam ekosistem kita gitu loh. Akan terus kita support gitu, edukasi. Lu dapat apa? Lu nggak ngambil persentase saham? Ini paling gini kan? Enggak. Lu modalin biar anak-anak lu eksploitasi anak-anak SMA kita, dia yang cari usaha, ntar lu tinggal ambil sahamnya doang. Jadi, Enggak gitu? Enggak, sebenarnya ini program kembali lagi ya Mas, kepentingan saya cuma satu. Yaitu Tidak ada yang lain. Ya kita sesama manusia ya bisa berkontribusi baik aja sih. dalilnya adalah sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat buat orang lain. Betul. Jadi lu nggak ngambil saham dari. Enggak. Jadi 100% sahamnya udah milik sekolah dan guru itu. Betul. Dahsyat. Bukan milik si siswa. Jadi ini bukan milik sekolah ya. Oke. Ini milik siswa. Jadi satu brand itu 5 orang. Langsung kita bentuk CEO-nya siapa, sales marketingnya siapa, brandingnya siapa gitu. Langsung kita bentuk. Coba. Ini jelasin programnya dulu ya, teman-teman. Ini simak baik-baik anak-anak SMA, guru-guru dan seterusnya. Kan tadi sudah bilang insya Allah 2026 Anda pasti kaya. Ya. Nah, tapi teman-teman harus runut dulu nih. Ya. Jadi apa yang mereka harus siapkan apa segala macamnya. Dan menariknya adalah nanti Irfan dan teman-teman Indonesia Mudapreneur ini yang ngebodalin. Ya. Dan lu nggak ngambil saham di ya misalnya emang ada misalnya jualannya duren. Lu ngambil berapa persen gitu biar mereka yang kerja lu tinggal. Kan lu kan investornya gitu. Enggak ya? Enggak. Gue masih penasaran sih tujuan lu apa sih? Tujuannya biar bisa kontribusi aja sih kita. Sama ekosistem kebangun gak sih? Hah? Ekosistem kebangun, industri kebangun juga? Kebangun karena ini berdampaknya jelas. Tadi menjawab dari semua keresahan kita. Di saat anak-anak sekolah itu punya usaha gitu ya dan lulus sekolah, mereka tuh nggak kehilangan arah Mas Dery. Gitu. Jadi mereka langsung punya usaha dan mereka langsung ikut ke aktivitas kita. Kita punya event, kita punya ini, ikut. Wah keren. Nah, mungkin nanti juga aku juga minta tolong Mas Dery buat promosiin brand-brand yang sudah jadi kan gitu ya. Kita bantu UMKM full. Gitu, karena memang target aku juga bagaimana aku dan teman-teman ini bagaimana kita bisa menciptakan pengusaha baru yang berkualitas gitu loh. UMKM baru yang berkualitas yang nantinya ini menjadi brand
dalam negeri yang baik gitu. Makanya Keren. sudah kita awali nih dari edukasi di awalnya gitu. Kita ajarin dari mulai dasar kewirausahaan, kita ajarin ngebangun proposal bisnis, buat cari investor, kita ajarin di awal nih. Gitu. Kok nyari investor lagi? Kan lu udah invest. Oh, kalau mau pengembangan lagi lebih lanjut? Buat mereka. Oh, Jadi mereka siap. kita ajarin buat cari investor bagaimana gitu, presentasinya bagaimana, terus fasilitasnya kita berikan, HAKI, NIB, halal apa gitu, itu free gratis. Free? Free gratis. Itu siapa yang ngeluarin duit? Alhamdulillah itu kita kerjasama dengan disupport sama Kementerian UMKM. Nah, ini poinnya Ini keren. poinnya. Ternyata Kementerian UMKM yang bantu Iya. modalin lewat APBN misalnya. Ya, Akhirnya ngebukain buat mereka-mereka yang terpilih. betul. Jadi nanti lu jelasin juga ya Iya. apa klasifikasinya kenapa bisa terpilih apa segala macam dengan Betul. pitching-pitchingnya kan. Karena dan yang menariknya adalah teman-teman itu pitching itu sebenarnya udah diajarin dulu kan. Iya, Diajarin dulu bisnisnya, digital marketing apa segala macamnya, baru bikin proposal, lu Betul. ajarin juga, baru tinggal present. Iya. Tapi ide dari mereka dong. Ide dari mereka. Yang menentukan usahanya mereka. Jadi tahapannya itu Coba di gimana? awal kita ajarin dulu dasar kewirausahaan. Oke. Nah, kita ajarin terus strukturnya tuh. Ada siapa aja sih yang harus kita buat? Ada CEO-nya, sales Oke. marketingnya kita ajarin dulu. Nah, terus tahapan keduanya cek pasar. Kira-kira kalau mau usaha yang bisa kalian jangkau itu pasarnya harus sesuai. Ya. Jangan sampai misalkan kalian usaha tidak sesuai dengan yang bisa kalian jangkau gitu. Terus Nice. kita ajarin juga cara membuat proposal bisnis, hitung-hitungan forexinya. Nah, di saat mereka sudah kita ajarkan itu, nanti mereka akan kita kasih tugas. Ayo buat, kan sudah terbentuk nih kelompoknya nih mereka. Ya. Iya kan? Berapa orang? Satu brand 5 orang hak kepemilikannya. Satu sekolah berarti berapa brand? 20 brand target kita. Satu sekolah. Iya, Jadi kalau ada 30 sekolah Itu berarti 600 brand. 600 brand tercipta. Keren. Itu terciptanya. Lu modalin sebegitu banyaknya. Makanya ya kita harus bareng-bareng gitu. Ya mudah-mudahan banyak yang Keren. bisa dukung program ini. Amin, Karena lo kalau dukung sendiri lah. kita nggak bisa. Nah, ini kita munculin di layar ya. Gitu. Sekolah-sekolahnya apa aja ya? Kalau sendiri kita nggak bisa. Paling tidak kan ya mudah-mudahan yang masyarakat gitu ya peduli semuanya buat program ini bisa sama-sama menjalankan. Oke. Mm-mm. Dan ini berangkat dari kabupatennya Banten ya. Ya Banten Dan nanti Provinsi akan Banten. senasional. nasional Pelan-pelan ya. pelan-pelan bertahap. Oke. Tadi apa lu mau unjukin ke bawah tadi apa? Nah terus Ini mentor-mentornya ya. nah ya itu mentor-mentornya tadi. Oke, nanti kita lihat siapa aja mentor-mentornya nih. Nah, di sini juga alhamdulillah dapat support dari Mas Ari Ginanjar. Oh. Jadi nanti ISQ ya? Iya, ISQ Business School jangan. Jadi di saat sudah berjalan, sudah terbentuk nih CEO-nya siapa dan lain-lain sebagai halnya, nanti masing-masing itu kita cari kategori yang terbaik. CEO terbaik gitu. Oh, oke. Sales marketing terbaik, branding terbaik, nanti dapat beasiswa gratis selama 4 tahun. Di ISQ Business School. Betul. Di Menara 165 juga kan? Iya, Yang di atasnya tuh warna kuning nyala. betul. Ada lafaz Allahnya gitu ya. Mhm. Oh, Masya Nah, Allah. ini alhamdulillah kemarin ini juga dipertemukan sama Abah kemarin, Abah Temi dari Kementerian UMKM. Dia panggilannya Abah Temi. Kita manggilnya Pak Temi. Iya, Pak Temi. Oke. Menarik. Coba lihat mentornya dong. Nanti mereka-mereka anak SMA diajarin sama siapa aja? Ini proyeksi atau fix atau seperti apa? Ini sudah fix. Ini sudah terkonfirmasi semua. Wah, orang-orang ngeri semua, Bos. Senggol ini ada- dong, slebeo. Ini mentor-mentornya ada Om Rudi Lasut dari event, CEO Jacklot. Yoi. Terus ada Kang Yofi, ada Andi Suhud, Om Andi Suhud, ada Angga, desainer aku. Oke, nanti mudah-mudahan Mas Dery. Masukin foto gue. Foto yang terbaru. Yang udah ada rambutnya. Nah, inspirasi programnya di atas, Mas. Nah, masukin foto gue. Nah, ini Kalau mungkin bisa foto di sini nih. saya tutupin muka-muka mereka. Ini pengarah visi dan inspirasi programnya ada Pak Wah, Gubernur, Pak ada Gubernur. Pak Temi Satya Permana, Deputi Bidang Usaha Kecil, ada aku sebagai founder, Ya. ada Kang Vicky, Ketua ICCN. Kemarin sukses tuh, Alhamdulillah. Kang Vicky. Ketum. Yoi, Pak Ketum. Pak Ketum. Ya kan Indonesia Creative Cities Network ya. Iya. Kan kemarin ada Raffi Ahmad juga tuh ya. Rame kan ada Rame. Bang Menteri UMKM juga Di kan. Malang ya, Bang Maman kan. semua. Rame tuh. Saya terakhir meeting sama Kang Vicky ini
itu ya sama Raffi, sama Bang Menteri Tuku Rifki ketemu beliau nih. Wah, cerdas beliau, top. Cerdas. Ada juga di sini ya. Mantap. Terus lanjut. Ada Ari Ginanjar, Iya. Mas Ari Ginanjar, ada itu Om Sandi Pasben. Oh iya, tahu. Teman saya di radio nih. Masih siaran nggak sih? Kang, masih siaran nggak sih, Kang? Hah? Masih siaran nggak sih beliau? Apa? Masih siaran radio nggak? Kurang tahu sekarang itu. Tapi masih aktif di Pas Bene ya? Masih aktif, masih. Yoi, Lagi baik. sering touring sekarang. Oh gitu. Anda meninggalkan radio kenapa? Atau radio meninggalkan Anda? Kan radio is dying, right? Oke, mantap. Dan lain-lain sebagainya ya. Gue penasaran kepo sih. Dari budget alokasi itu, kira-kira alokasinya buat apa dan berapa, bro? Ada nggak di sini? Ada di sini. Nah, Ini panggilan buat sponsorship juga ya kalau mau gabung di event ini ya. Nah, Lanjut. ini fasilitasnya nih yang tadi nih Mas Dery. Jadi fasilitas yang mereka dapatkan dari kita itu. Jadi memang kita ajarkan yang pertama dari mulai pembuatan nama logo usaha itu harus benar-benar kita pastikan mereka tuh benar-benar oke logonya gitu. Wow. Terusnya branding dasar, terusnya Haki, NIB, pembuatan akun media sosial karena wajib setiap satu brand satu akun. Sampai ke Google bisnisnya, template panduan desain sudah kita siapin. Nice. Buat dia itu bisa cari referensi. Kalau FMB halal, ini juga dapat juga. Sertifikasi ya? Ya, pembuatan dan barcode sampai ke pembuatan profil usaha, company profil, sampai ke ini pelatihan pembukuan simulasi keuangan. Jadi nanti ini yang akan kita berikan ke siswa. Gitu. Ini teman-teman atau guru atau orang tua kabarkan ke mereka screenshot ini. Jadi post dulu YouTube-nya atau IG-nya, di screenshot, simpen obrolan kita ini apa, diserap, kabarin ke mereka semua. Karena ini bisa dongkrak loh, bro. Gue ngelihat Pak Prabowo nih, wah, bukan orang sembarangan bro, karena serius banget ya untuk dongkrak ekonomi gitu loh. Salah satunya adalah tanda kutip membiarkan Pak Menteri Keuangan Purbaya mengambil sipal atau sisa dana anggaran APBN yang kemarin mungkin dari Pak Jokowi apa segala macam gitu ya, atau dana SAL yang memang tahunan apa segala atau 5 tahunan, itu kan ada 400 triliun kurang lebih di Bank Indonesia. Diambil setengahnya 200 triliun, bro. Akhirnya ditaruh ke Bank Himbara untuk sektor real, produktif, UMKM apa segala macamnya. Keren itu. Bahkan Pak Purbaya juga ngomong bahwa nggak bisa ada uang-uang nganggur. Udah lempar semua, distribusikan semua. Itu kan bisa, efeknya kan bisa membangkitkan semangat UMKM kecil kan. Iya. Dana kur apa kan bisa juga itu. Iya. Dan Berputar pajak itu. juga beliau kan juga ngomong juga kan, apa-apa dipajakin gitu kan. Terlepas dari yang mungkin sebelumnya ya, ibu gitu ya. Tapi maksud gue, nggak bro, gini bro, ini nggak kepikir sama teman-teman pengusaha bagi sebagiannya. Apa itu? Lo apa-apa dipajakin, orang jadi males kan mau usaha. Gimana ekonomi mau muter? Simpel aja gitu kan. Kaget duluan ya. Takut lah. Iya kan, bukan berarti juga akhirnya 0% kan proses ya. Kita juga pengen 0% gitu, kayak di negara mana sih, Qatar. Qatar apa yang lupa gue. Ya kan, cuma kan kalau ditinggiin betul berasa banget mantap nih buat ke APBN lagi nanti apa segala macamnya. Cuma kan nggak muter ekonomi kalau mereka malas gimana? Bangun usahanya karena pajaknya apa serba tinggi kan? Betul. Nah, mantap lah pokoknya lah nih yang sekarang. Nah ini dia nih, simulasi usaha kuliner. Jelasin Pak. Ini contoh nih Mas Dery. Tadi kan sudah jelas ya. Di saat mereka sudah menentukan pilihan usahanya, ini yang benar-benar harus kita pastikan kepada siswa. Jadi kalau sebelum memulai usaha, kita harus tahu dulu simulasinya. Ini contoh, ini hitungan yang sudah fix ya. Ini dari modal kerja yang kita berikan itu 3 juta Mas. 3 juta, oke. 3 juta, ini pinjaman tapi Mas. Dari siapa? Dari kita nanti. Kita cari sponsor dulu Mas. Ada bunganya nggak? Nggak ada bunga. Nggak ada riba nih? Nggak ada. Top. Gue mau orang nembak-nembak aja nih. Ini nggak ada bunganya sepeser pun gitu. Oke. Nggak ada bunganya. Kenapa pinjaman? Ada alasan aku juga Mas. Kenapa harus ada pinjaman? Kenapa nggak dikasih aja? Kalau dikasih itu beda nantinya. Keseriusannya, komitmennya. Betul. Itu gue. Ini bukan perkara mau ngasih, tapi bicara komitmen keseriusan dan kesadaran. Dia usaha ini pakai uang, dapat minjem. Nanti ke depan dia mau usaha lebih lanjut, pinjam juga pasti ke investor. Jadi harus sadar dari awal nih Mas. Gitu. Keren. Iya harus sadar. Makanya ini dari awal harus kita sadari. Tidak ada yang gratis. Mau besar itu ya harus berani.
gitu. Ya. Soalnya memang di Indonesia dengan segala hormat ya nggak semua ya. Ya. Mindsetnya belum clear bro. Ya. Masalah kayak begitu. Betul. Mungkin di negara-negara maju, Finlandia, mungkin Cina atau mungkin ya Eropa yang lain atau mungkin US, itu mindsetnya udah maju. Ya. Maaf nih, ini agak kasar nih gue ngomongnya. Ya. Karena mereka IQ-nya tinggi-tinggi. Ya. Meskipun nggak hanya tolak ukurnya IQ ya, Ya. tapi itu sebagiannya lah. Itu IQ, jadi tahu begitu gue dikasih gratis pun, gue harus produktif. Iya. Dan gue harus cari tahu gimana caranya begini. Iya. Lah kan oknum-oknum di kita kan, Iya. dikasih 3 juta, set, dibeli sepatu sneakers, Betul. dibeli baju, dibeli barang-barang mungkin yang bukan yang kebutuhan Iya. gitu loh. Betul. Beli apa lagi ya? Bayar utang ya? Hah? Beli Aduh. PUBG apa itu sekarang? Diamond, Diamond. beli Robux, depo judol. Aduh, kan? Ini gimana nih? Nah Betul. makanya dikasih kayak gitu, gue setuju. Betul. Tapi dengan ketentuan ya, bukan kita nggak boleh ngutang, boleh aja ngutang. Boleh. Masalah bunganya atau ribanya seperti apa? Iya, Nah, itu berarti betul. nggak ada top nih, nggak ada bunganya. Oke, lanjut. Karena ya agama juga kan Nabi kita mengajarkan bisnis dengan baik. Ya. Lebih jenggot daripada gue nih kayaknya. Iya dia. kan? Jadi bukannya umat muslim nggak boleh bisnis, harus bisnis. Nah ini contoh mas, misalkan dia sudah menentukan usahanya dimsum. Ini dari modal kerja yang kita berikan ya. Ini udah terhitung ada apa? Alat kukus, panci, udah terhitung di sini terlihat 2.800.000. Nah, Oh, apakah harus F&B bro? Enggak kan? enggak, ini contoh Oh, simulasi contoh buat satu. industrinya F&B. Iya, contoh. Misalnya dia tas, Iya. sepatu, itu pasti dengan berbeda kan? Berbeda. Itu ada lagi, udah kita Jasa? siapin. Ada lagi dong. Ada lagi. Misalnya dia punya keahlian MC. Ada lagi. Anak SMA kita kan? Betul. Karena dia punya bikin sekolah public speaking misalnya. Betul. Ya kan? Atau Afiliator segala dan macam. lain sebagainya itu ada. Afiliator, Ada. dropshipper, ada lagi ya? Makanya tadi di atas itu di slide utama ada pilihannya mau usaha apa tentukan. Yang penting sesuai dengan kapasitasnya gitu. Dimulai dari yang kalian suka dulu aja. Jangan coba-coba yang nggak kalian suka kalian jalanin, jangan gitu. Harus paham nih marketnya nih. Masih belajar Karena soalnya ya. step by step kan, apalagi kalau usaha itu paling tidak yang penting mereka tahu dasarnya dulu mas. Ya. Gitu. Jadi setiap kita mau buat usaha itu kita harus tahu bahan bakunya itu berapa. Kayak di sini kan simulasi nih. Proporsi itu berapa sih proporsinya? Nah. Sampai terhitung real, sudah terhitung gas operasional gitu kan, kemasan, mika dan lain sebagainya. Di sini terhitung 9.000. Kalau kita jualan dimsum. Nah, di saat sudah terhitung angkanya, kita tahu nih proporsinya berapa, baru kita lanjut ke harga jual dan margin. Kita tentuin tuh harga jualnya mau berapa. Kita cek pasar dulu kan harga jualnya berapa. Nah, di sini kita ambil di angka 18.000. 18.000 harga jual. Harga jual. Berarti di sini ada margin sekitar 9.000. Terhitung dari satu porsi. Nah, baru kita tentuin target dan penjualan ya, omset per hari nih. Ya. Nah, kalau kejual 30 porsi aja sehari. Kejual nggak 30 porsi Bisa sehari? lah. Hah? Bisa lah. Bisa Kan lah. dijual ke teman-teman SMA-nya. Iya, di kantin sekolah dan ini kan 5 Iya. orang. Kejual kan? Iya. Iya. Oke. Berarti mereka dapat omset berapa? 540.000 satu hari, Mas. Sebulannya? Sebulannya tinggal dikali. Di sini estimasi 16.200.000. Jadi kalau Sabtu Minggu dia libur, dia Iya. jualannya bisa di rumahnya Di ya. rumah, di Dibawa mana di ya. rumah segala macam. Jadi jangan terpatok sama kantin sekolah. Betul, karena ini kan kita buatkan juga Instagramnya. Oh, kita online pantau juga. Online-nya. Jadi offline sampai online-nya kita siapin gitu. Pak Gubernur Andra Sony, ini program Anda dukungan beliau juga kan? Iya, betul. Beliau mengetahui kan? Beriringan dengan beliau juga. Oh, udah top ini. Keren Pak Gub. Nah, Anda punya gagasan top juga. Nah, ini sudah terhitung kan. Jadi estimasi omset margin bersihnya itu 5 sampai 6 juta per bulan per satu brand. Nah, itu nggak kita ambil dulu tuh modal yang biar kita lihat dulu kan, begitu sudah balik ya baru dikembalikan ke kita. Tapi kita tanggung jawab terus sampai seterusnya. Oh, lu kawalnya sampai seterusnya? Iya dong. Bukan karena awal habis itu dilepas sendirian. Enggak, karena emang goals kita itu kan malah setelah lulus sekolah. Gitu. Itu sampai perusahaannya misalnya nanti contoh IPO gitu, lu kawal terus? Ya kalau dia udah besar ya alhamdulillah, karena tujuan kita kan itu.
gitu. Sampai dia besar, sampai dia bisa ngembangin sayap gitu. Tapi kan lu kan nggak ada saham nih, lu kan nggak ada bukan sebagai shareholder ya. Wah. Itu lu sampai mentoknya sampai mana? Kalau lu shareholder kan lu juga ownership lah, lu owning, memiliki bisnisnya, ada kepentingan, ada jatah lu juga. Oke. Tapi kalau misalnya lu nggak ada saham, yang tadi kan lu bilang juga lu nggak ada saham, Nggak ada. Ya. ya kan? Itu berarti mereka dilepasnya nggak akan pernah dilepas atau ada batas-batas tertentu? Kembali ke tujuan kita ini kan membangun ekosistem ya, bisnis ya. Iya. Aku punya kepentingan di event. Oh paham gue. Iya. Ekosistem tumbuh, brandnya Iya. banyak bermunculan dengan yang ya berkualitas lah. Ya, sama aku punya kepentingan di hidup, pengen bermanfaat tadi, Mas. Masya Allah. Ya, sama kepentingan bernegara juga, kita sebagai warga negara, Wih. sebagai anak bangsa, ya setidaknya walaupun kita bukan pejabat gitu ya, walaupun kita bukan siapapun, ya kita sebagai manusia bisa berkontribusi baik aja gitu. Keren. Dan kita bisa berkolaborasi dengan stakeholder yang ada, karena kita yakin di saat kita ngebuat sesuatu yang baik, dampaknya pun pasti akan baik. Dan program ini cepat, Mas Dery, cepat banget. Aku nggak lama buat program ini, kita pas begitu aku pikir 3 hari proposal jadi. Itu aku pun nggak sadar, Mas. Jadi Kenapa? Buatnya lagi mabok gitu? enggak. Oh enggak. So, Jadi- tadi kan bilangnya aku juga nggak sadar Mas, tiba-tiba jadi tuh proposal. Iya. Nggak kan nanya bro. Iya. Iya kan? Tadi soalnya kok kayak kebanting banget kan. Aku Tapi- ingin bermanfaat buat orang banyak, buat nanti di kehidupanku di surga nanti Iya. gitu. Tiba-tiba kok lu nggak sadar gitu. Tapi Bingung. benar sih, Mas. Karena nggak sadarnya apa? Ini harusnya bukan saya gitu. Apakah saya bisa? Apakah saya mampu? Masya Allah. Itu. Tapi kan Pak Gubernur dan kawan-kawan udah pada dukung Tapi- Pak Temi ya pasti kan berarti beliau percaya Iya. sama lu bro. Nah, pas begitu jadi nih proposal, ada Pak Edwin sama Pak Ray dari Kementerian UMKM, Van, kamu ketemu Pak Temi gitu. Oh Iya. paham. Dapat 6 hari beres tuh proposal, langsung ketemu Pak Temi, alhamdulillah direspon baik. Kata Pak Temi, ini program keren, harus jalan. Saya merinding, kata Pak Temi, harus jalan, ini keren. Gila. Apa yang bisa saya bantu? Yang pertama, aku minta legalitas, Pak, gitu. HAKI, NIB, halal. Karena Dasarnya itu ya? Karena apa? Karena teman-teman tuh sulit mendapatkan fasilitas itu. Itu dimodalin dari Kementerian UMKM. Iya, gitu. APBN-nya berapa? Bukan, Anda kan APBN-nya besar sekali ya Pak Temi ya. Gitu. Terus yang kedua, Pak minta apapun itu, ide, gagasan apapun itu yang dimana ini program kita mau jalin sama-sama. Alhamdulillah dapat masukan juga dari Pak Temi. Udah sampai kemarin tuh di Pak Temi ngasih Google Form, dibuatin formatnya yang dimana kita tahu tuh. Jadi yang ngedaftar ini dia dari yang tidak mampu kah, yang menengah kah, apakah yang kaya gitu. Oh, emang kenapa ada indikasinya? Kalau Ada. kaya kenapa? Ini harus ada biar ada kombinasi, Mas. Gitu loh. Oh, jadi lu terima juga yang kaya juga. Iya, biar ada kombinasinya. Tapi nanti yang miskin nggak dapat jatah. Ini yang kita utamakan. Oh, Iya, karena kan program ini kan yang kita utamakan itu. Ini menjawab biar mereka lulus sekolah itu dia itu nggak kehilangan arah gitu. Ibaratkan dia lulus nggak tahu arahnya kemana gitu loh. Tapi di saat ada program ini kita masuk di bangku sekolah, di saat dia lulus dia tuh sudah ada usaha yang dia jalanin gitu. Iya. Dan ada kita gitu yang membersamai mereka gitu. Gue percaya sih untuk kemarin ada juga masukan bagus dari Pak Gubernur Betul. DKI Jakarta, Mas Pram. Kemarin gue ketemu kan di pengukuhan HIPMI Jaya lah, Jakarta Raya di 2025 ini, anggota-anggota baru. Nah kan beliau juga yang membersamai karena memang di HIPMI Jaya, HIPMI Jakarta Raya, Ketum Rian Harun ya, itu juga kita komit lah, kan gue juga ada di situ ya, di HIPMI Jaya. Jadi kita komit bahwa gimana caranya dongkrak ekonomi Jakarta, Ya. jadi lebih global, jadi lebih mendunia dan seterusnya gitu kan. Makanya kolaborasi bareng sama BUMD misalnya. Betul. Atau Pemprov misalnya, proyek-proyek MRT, Transjakarta misalnya, pengadaan, apapun itulah bentuknya. Mas Gop, Mas Pram itu berkata seperti ini bro, di openingnya beliau kan speech beliau. Sebenarnya cara membangun kota untuk tumbuh lebih berkembang itu simple. Gue tuh bingung, apa nih maksudnya nih gitu? Gimana emangnya? Ya bagaimana dengan kota tersebut, pemerintah provinsi tersebut itu berkolaborasi dengan pengusaha setempat. Iya. Langsung ditunjukin, langsung spesifikasi pengusaha. Betul. Bro.
Gue langsung mikir, iya lagi. Iya. Ya kan, jadi kota dengan pengusaha, ya baik itu di Banjarmasin sama pengusahanya, Iya. baik itu Pemprov Lampung misalnya dengan para pengusahanya, Pemprov yang ada di Maluku misalnya dengan para pengusahanya. Kan otomatis kalau dia tumbuh, kan dia membuka lapangan pekerjaan, bro. Betul. Kang Bakso mungkin masih gerobak, mana kepikiran hire manajer HRD, bro. Iya. Iya kan? Betul. Tapi begitu dia tumbuh, ngelola uang orang makin banyak ya pasti butuh lah GE, HR, orang keuangan, ya business development misalnya. Betul. Jadi dinaikin ekonominya. Betul. Nah, makanya salah satu tujuannya tadi lu bilang seperti itu ya, untuk Sama di yang sini ya. Kan permasalahan ada dua sebenarnya kita juga, Mas Dery. Ada dua di Yaitu? Indonesia itu. Apa? Kita juga teman-teman nih ya, banyak ya teman-teman pengusaha susah juga nyari SDM loh. Ya, iya. 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 Kemarin kita lagi bahas itu ya. Iya. Iya, Susah, bener ya. susah juga loh nyari SDM. Apa contoh-contoh susah itu apa? Iya, misalkan kok nyari karyawan susah bener gitu. Baru kerja sedikit sudah beda Iya, arahnya. Nah, program ini menjawab itu juga sebenarnya. Kita latih dari awal untuk pematangan SDM kan. Ya, kemarin gua habis bahas juga sama Coach Rene Suhardono Iya. di podcast ini, beliau pakar HR lah ya. Pakar people plan lah. Hmm. Dia mengatakan bahwa ternyata banyak juga teman-teman kita, Hmm. pabrik-pabrik, teman-teman gue juga nanya begini, "Bro, lu kan ngobrol sama orang kementerian ya? Iya. Kok bisa-bisanya ada muncul berita 7,4 pengangguran, 7,4 juta. Gua ini udah gue pasang di pojok-pojok pabrik gue, di sudut kanan, Iya. kiri, kantor-kantor gue. Gak dapat-dapat, bro. Iya, itu. Dari sisi keberadaannya ya, Iya. visibilitas ya. Iya. Tapi dari sisi skillnya sama. Hmm. Skillnya kayak, aduh nih kok begini sih gue dapetnya. Betul. Nah, maksimal kan, akhirnya turnovernya juga tinggi. Dan yang ketiga tadi, attitude, Iya, ya kan, perilakunya. adabnya. Nah, oh, Iya. Karena makanya ini penciptaan di program IMP ini ya itu salah satunya. Karena memang kita harus bisa membangun tuh mentalitinya, mindsetnya, gitu. IMP Itu sih. kan sebenarnya Indonesia mencari people kan. Iya. Ada di IMB, bro. Iya, Lu kan iya. IMP ya, Iya. Indonesia mencari people berkualitas Iya, di Indonesia berkualitas, untuk membangun betul. negeri kita, bro. Betul. Wah, keren. Itu sih. Berarti nanti langsung mulai kah atau mereka ngirimin apakah itu boleh dikasih tahu nggak? Apanya? Apa aja yang harus mereka siapkan? Nah, berarti persiapan mental aja kah atau ya udah lu tinggal keliling aja ke Indonesia atau mungkin lu pegandengan sama sponsorship bisa juga kan sebetulnya. Siapa tahu ada yang mau support. Itu seperti apa langkah-langkahnya? Ada di sini. Jadi langkah-langkahnya Ya, mereka harus nih sekarang udah pada nyampe nih. Oke, apa yang gua harus siapin nih, Bang? Nah, dia nanya gitu gimana, bro? Lu kan akan ke sekolah-sekolah nanti ya? ya, aku udah sekolah-sekolah udah. Oh, udah jalan. Udah jalan ini. Berapa sekolah tadi itu udah oke semua tuh 30 ya? sekolah ya. Yang kemarin 30 sekolah yang sudah oke itu 28. Kenapa duanya nolak? Bukan nolak. Kan aku sudah kaya nih. Bukan nolak. Hah? Ini masih bertahap. Masih bertahap. Oh, Sebenarnya oke. ini bisa lebih dari 30 juga. Ini paralel aja karena kita baru kan gitu ya. Jadi kita harus pelan-pelan gitu. Gini bro, lu kapitalnya itu dari lu pribadi untuk support pendanaan ini atau enggak perlu gue panggil enggak? Enggak, maksud gue lu babak belur juga lu kalau sendirian. Gue tahu lu itu Aduh. duitnya duit siapa kemarin? Kapan? Yang Yang udah jalan? Iya, Iya, kita. pribadi. Gila, niat banget ya. Ini orang. Ya, alhamdulillah sama teman-teman yang semangat ya. Mereka peduli juga dengan program ini. Mereka juga sangat mendukung dan akhirnya aku rekrut volunteer teman-teman mahasiswa yang mereka juga support program ini gitu. Bro, gue kan orangnya teknis dan kritis nih. Ini sorotu saya aja nih. Jadi gue tuh nggak bisa kalau duduk dikasih solusi itu jeroan-jeroannya harus gue korek. Serius. Kan ini kan channel untuk eskalasi diri dan ekonomi kan. Gue tebak deh, kenapa lu sampai setotal ini awal-awalnya? Pasti gara-gara lu ada ujung-ujungnya kebutuhan buat ngehidupin IO lu sendiri kan? Enggak itu sih sebenarnya. Ekosistem itu. Ekosistem itu lebih ke bermanfaatan aja. Bro, udahlah. Bullshit bro. Bener. Masa sih? Iya. Sekarang kita hidup kalau nggak bermanfaat buat apa, Mas Dery? Oh iya, paham. Tapi kan dengan cara lu bermanfaat buat orang lain. Iya.
perut lu juga harus bermanfaat kan? Berarti kan perut lu juga butuh makan Betul. juga. Keluarga lu. Betul, bahkan di sini juga kan aku melibatkan banyak orang, membangun sumber daya juga aku. Ini volunteer kemarin kita open 2 hari aja, itu belum di-share tuh ke media-media. Ada berapa nggak? 100 orang ya yang daftar ya? 100 orang yang berminat buat jadi volunteer IMP. Oh iya, volunteer doang tuh ya? Iya, volunteer. Nah ini pun tahapannya kemarin, aku nggak main-main mas. Jadi volunteer itu, aku kenal sama orang baru semua. Begitu dia senang dengan program kita, masing-masing aku tes dulu semua knowledge-nya. Harus benar-benar masuk sampai pesan dari Indonesia Muda Printer lu masuk semua. Jadi aku belum berani nurunin volunteer tim sebelum mereka paham. Contohnya? Jadi contohnya paham dengan goals program si IMP ini apa tujuannya. Nah, misalnya mereka ini mau daftar nih jadi volunteer. Goalsnya oke. Terus yang kedua, kenapa lo pilih dia? Misalnya skillnya, knowledge-nya, semangatnya. Iya, semangatnya. Mau digaji sehari 10.000 atau gimana? Betul. Serius lo? Totalitasnya, semangatnya, betul. Wow. Ya aku juga makanya selama ini jalan ya paling ya bisa kasih operasional, nggak bisa kasih gaji gitu ya. Ya kasih apa-apa, fasilitas apa paling. Yang didapat pengalaman ya? Iya, pengalaman, betul. Ilmu ya? Networking, betul. Berarti apa yang kira-kira kalau gue bisa suarakan dan panggil pihak-pihak terkait dalam hal ini untuk benar-benar ngedongkrak biar program ini lebih tersebar secara masif seluruh Indonesia? Sponsor? Harapan Donatur? itu sponsor ya, karena memang kan ini juga bisa beriringan bersama sebenarnya secara kepentingannya gitu. Oke, berarti paling puncak sponsor. Sponsor, donatur, mangga itu ya memang itu sih memang yang kita harapkan. Kita program ini gotong royong lah mas. Investor? Investor enggak kayaknya. Sombong banget Anda. Kalau investor ya, karena tujuannya beda. Oh, ini iya kan deh. bukan ini. Iya benar-benar. Kalau investor pasti langsung orientasinya profit and loss, Iya, betul. cash flow, Iya. financial projection, Betul. neraca, valuasi, jadi ke situ ya. Jadi Betul. mereka ya nggak salah juga sih memang Betul. begitu orientasinya para investor ya Betul. kan investment, Betul. ya kan profitability. Tapi alhamdulillah kemarin dapat omongan dari Pak Temi besok segera diagendakan audiensi dengan Pak Wamen atau kalau nggak Pak Menteri di UMKM. Pak Helvi, Pak Maman. Iya. Toh. Mudah-mudahan buat program ini karena ini program sudah berjalan ya gitu. Kita dorong-dorong Iya. aja tipis-tipis. Mudah-mudahan. Saya memanggil buat para pengusaha-pengusaha luaran sana. Gue to the point nih, udah tahu seorang diri pasti to the point. Ya langsung aja gue belak-belakan. Saya memanggil buat Anda yang punya budget CSR, fokus Ya. pada UMKM. Nih, gue sebutin nih, yang udah pernah membersamai gue aja ya. Oke. Indomaret. Nah, gue bikin program waktu itu untuk ngelatih teman-teman SMK Ya. buat bisa menjadi entrepreneur lah, ya kan. UMKM-nya dibina sama Indomaret. Siapa lagi ya? Gue lupa lah. Lu ketik aja lah di TGPD. Lupa gue. Banyak teman-teman yang peduli. Kok gue jadi lupa kemarin ya? Siapa ya? PT Bosowa juga salah satunya juga support. Iya pasti ada lah Astra, ya kan? Mereka yang, ya pokoknya siapapun Anda yang budget CSR Bank Indonesia, Ya. ya kan kemarin gue ke Bank Indonesia tuh udah banyak banget tuh bro. BI Kediri lah, BI Bandung, Surabaya, Bengkulu, Betul. gitu fokus budget CSR-nya buat UMKM. Siapa lagi coba? Buka ChatGPT, gue mention aja. Biar begitu mereka udah gue mention terus lu gak gerak, lu malu kan. Karena program ini ya sebenarnya kita pun lahir programnya dari kesadaran aja gitu. Nih. Masa ya mudah-mudahan semuanya sadar juga gitu. Karena penting banget ini mas program gitu. Lucu banget ya. Penting banget ya. Iya. Soalnya cash flow juga agak getar-getir ya. Iya mas. Kita aduh. Karena gini mas dari gurunya antusias banget. Jujur. Guru dapat berapa persen? Guru itu dapat Saham? 10%. 10%? Dari margin tapi Oh, ya. berarti sharing profit ya? Sharing profit. Oh, jadi bukan shareholder. Bukan. Jadi secara hak kepemilikannya ya ini pure untuk si siswa. Oh iya, karena kan guru kenapa dapat? Karena dia yang bina, dia yang ngejagain. Dan itu batas waktunya sampai di masa sekolah aja. Dia yang ngejagain disiplinitasnya. Iya. Mantep ya. Kalau mau tahu detailnya teman-teman buka aja Indonesia Mudapreneur. Dia udah 11 ribuan followersnya. Nah ini nih. Ini di mana bro kemarin? Ini di Kota Serang. Wow. Nih, terus Didukung sama Pemprov ya? iya, Pemprov. Pemprov apa Pemkot? Pemprov. Pemprov ya? Toh. Pak Gubernur. Pak Gubernur Andra Soni, mantap. Salam buat beliau ya. Wah keren. Ini Wish. tim-tim. Oh ini anak SMA-nya ya?
Iya. SMA, SMK. Iya. Tuh SMA 1 Ciruas, Banyak. Keramat Watu, Jawilan, SMK Ikhlas Jawilan. Keren. Nah, ini semua ada di sini, tinggal buka-bukain aja nih, Bro. Mantap. Ini buat teman-teman biar lebih masif lagi, teman-teman pengusaha perusahaan lah ya. BUMN apa segala macamnya, atau mungkin swasta, multinational company dan seterusnya. Ini program ini top banget. Apalagi udah didukung sama Pemprov apa segala macam ya. Pak Gubernur aja turun langsung gitu. Maksudnya ini program top banget. Pasti saya tahu banget bahwa banyak pengusaha-pengusaha yang juga punya kepentingan di daerah Banten misalnya. Iya. Kan Anda bisa gocek kanan ntar jadi lebih licin, Bro. Dengan cara benar. Bapak Gubernur mah tegas, dia nggak bisa diakal-akalin. Tapi serius, Bro, ya. Lo bisa kan kemudahan nanti ke depannya kan begitu ada porto seperti ini. Iya. Kan akan lebih mudah lo mau bangun ekosistem di daerah Banten dan sekitarnya. Itu top. Kayaknya target aku tahun ini beres nih yang di Banten, kita ke provinsi lain gitu, Mas. Contoh Jakarta. Kemarin sih Kota-kota bisa kecil Kalimantan, di Lombok, Jambi, Lampung kemarin tuh yang sudah komunikasian. Nah, cuma kan berkala kan, makanya kita juga mengukur kapasitas kita juga. Apa tuh, uang ya? Kasihan tim-tim aku kan kalau nggak dapet gaji kan, Iya. kasihan juga. Aku nggak tega juga gitu ngeliatnya. Gue jadi sungkan. Tadi gue mau ngomong begini, bro, di piring durian habis nih, bro. Masa sih nggak mau bawain lagi? Tapi lo lagi ngeluh juga ya kan? Alhamdulillah ngeluh sih nggak. Tetap semangat kita, Mas Heri. Wow. Tetap semangat. Tetap semangat meskipun dicaci, dipuji pun tak pantas. Keren, bro. Karena gue ngeliat semangat tuh luar biasa. Karena gue ngeliat seorang Irfan dan kawan-kawan, dan juga apresiasi buat Pak Gubernur, ya Pak Gubernur Banten ya, Banten. Provinsi Banten, Bapak Andra Soni, ada Deputi Usaha yang kecil ya, bidang usaha kecil, Pak Temi, Kementerian UMKM gitu kan, dan terutama tadi adalah lu pengen menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain, karena sebagai manusia yang bermanfaat. Siap. Dan juga tujuan lu udah akhirat. Lu punya travel umroh. Amin. Tapi ada satu, bro, Apa tuh? kekurangan dan kelemahan lu. Percuma lo bolak-balik Mekah Madinah, Ya. tapi tidak membawa satu langkah yang menuju kebaikan, bro. Apa tuh? Sendal syirata. Masya Allah. Tuh, sendal umroh, bro, baca dong. Siap. Waduh. Tuh. Pas ini. Baca kan? Nih, menemani langkah menuju kebaikan. Iya. Masya Iya Allah. kan? Karena sendal Ini itu punya Mas ada. Heri nih. Ya, lu cobain aja dulu. Oh, Mas Heri nih ya. Ois. Keren. Size lu 43 nggak? 43. Pas kan? Betul. Gue tahu lu ngasih gue durian, masa gue nggak kasih itu. Kalau lu nggak bawa apa-apa ya ngapain gue kasih? Pamrih ya gue ya. Lu bukain, bro. Oh. Langkah itu kan sendal atau alas kaki itu, bro. Itu cuma dua, bro, tujuannya. Satu bisa membawa lu keburukan, satu bisa membawa lu kebaikan. Nah, ini insya Allah begitu lo pakai kayak begini, lu ingat, lu mau buat maksiat nih. Wah, 4 pijit nih. Nggak jadi lu pakai sirata kan? Nggak jadi gitu. Langsung belok lagi karena takut Nih nih. aku terima nih Mas Heri ya. Siap. Wah, keren Ijab bener kabul kali ya terima. Ini. Tuh, ya lu ntar cobain Iya, aja tuh. iya. Itu sendal buat umroh cocok, buat sholat, buat ke masjid, buat safar, Safari ya. kan? Jadi benar-benar menemani langkah lo tuh benar-benar kenyamanan dalam kebaikan. Top. Hadiah buat lo. Ada yang mau tambahin, bro, buat teman-teman lo semua? Selain lo akan nambahin durian, tapi mungkin ada sepatah dua patah gitu. Paling cuma mau bilang, ayo kita sama-sama membangun generasi yang lebih baik, karena apapun itu semua kita bisa ambil peran, semua Yes. bisa ambil bagian. Perubahan itu ya dimulai dari kita, langkah kecil sampai langkah besar. Bagaimanapun kita masyarakat Indonesia, anak bangsa harus bisa saling gotong royong, saling peduli, saling membantu satu sama lain. Wih. Gitu. Jadi biar kita bangga dengan brand-brand lokal dalam negeri, biar kita bangga dengan pengusaha-pengusaha sukses yang akan datang, dan kita bisa bersaing di tingkat internasional gitu ke depannya. Buat oknum-oknum thrifting ya, Ya, atau importir ilegal dan seterusnya, kita mungkin, gue tahu bahwa pemerintah kita nggak alergi sama brand-brand asing. Pemerintah kita nggak alergi sama investasi asing, betul, investor asing dan seterusnya. betul. Tapi memang kalau gue sih ngelihatnya, kalau masih jawabannya adalah
gue pengen gampang yang ngejualnya, makanya gue pilih jalur thrifting meskipun nggak salah, tapi gue punya angle yang berbeda. Nggak apa-apa, lu mau nyerang gue juga nggak apa-apa, kan bebas pendapat gitu ya. Betul. Tapi kalau mindset lu cuma karena gue emang pengen biar perputaran cepat aja jualan barang-barang luar bekas atau mungkin baru apa segala macamnya gitu kan, ya sehingga susah kalau jualan produk lokal. Nah itu yang lagi gue sikat bro, mindsetnya maksudnya bukan orangnya, bahwa ya lu sebenarnya bisa. Ayo, mungkin belum tahu caranya aja buat bikin local brand apa segala macam. Makanya gue selalu edukasi, ayo dong bangun brand sendiri dong, ayo dong bangun brand sendiri dong gitu. Bahkan gue apresiasi buat lo yang mau udah coba bahkan gagal tapi mindsetnya buat brand sendiri, sehingga ekonomi jadi tumbuh kan. Betul. Semangat Pak Prabowo, Pak Presiden juga begitu. Jadi mensupport local brand apa segala macamnya. Itu juga kan yang kita takutin ya, jangan sampai manufaktur kita di dalam negeri ini bisa tumbang. Ini tanpa kita sadari loh mas. Gitu. Kita ada pemerintah, government, kita sebagai pelaku sama masyarakat. Masyarakat ini kan nggak bisa disalahkan pada umumnya, karena mereka nggak tahu juga dia beli baju apa gitu terkadang. Kapasitas mereka kan beda-beda juga. Oke. Nah makanya kita sebagai pengusaha, sebagai pelaku kreatif, nah sama pemerintah ini harus beriringan. Bagaimana biar produk kita itu ya bisa bersaing gitu. Bisa campaign bangga buatan Indonesia itu bukan hanya pesan aja tapi benar-benar bisa selaras dengan aksinya gitu. Iya, bener. Kan kemarin kan kita ngobrol ya. Betul. Di Kementerian UMKM gue juga diundang juga untuk ya audiensi lah, Betul. mediasi dan seterusnya. Itu ternyata memang mereka juga ada 40%-nya penjualan yang ada di pasar Senen apa segala macamnya itu lokal brand. Iya. Iya kan? Betul, Jadi betul. ya kalau nggak salah begitu ya bro. Waktu itu Iya, gue lupa lagi namanya Ginting ya. Iya betul. Iya kan? Jadi 60%-nya dia dapat share omset ya. Pendapatannya anggaplah 100% lah. 60%-nya itu dapat dari barang-barang thrifting yang di pasar Senen itu dari luar, brand-brand luar gitu, branded. 40%-nya dari dia jual juga. Gue apresiasi loh. Thank you ya teman-teman thrifting yang dari pasar Senen jualan lokal juga. Nah, maksud gue 40%-nya kan besar ya. Besar itu. Ya kan? Maksud gue itu kan cakep banget gitu loh. Betul. Tinggal diseriusin. Kalau gue takutnya adalah ketika Adidas pulang kampung, Nike pulang kampung, Reebok pulang kampung, akhirnya mereka nggak nyuplai lagi ke kita. Atau Pak Purbaya, Pak Prabowo ini benar-benar tanda kutip memangkas, potong leher, potong kepalanya importir ilegal. Iya. Nah sekarang aja dengan mungkin digertakin aja mungkin dia nggak nyuplai Iya. ke pasar Senen apa segala macamnya. Ini buat oknum ya tapi ya, buat oknum importir ilegal ini. Nah coba kalau udah dipangkas, lehernya dipotong, cerot, lu mau jualan apa? Nih gue nggak mau nakutin ya, gue nggak lagi ngajak lo perang nggak, tapi begitu dipotong tuh oknum importir ilegalnya, dibabat habis sama Pak Purbaya, ya terus dia nggak nyuplai lagi kan? Iya. Barang-barang yang dia impor secara ilegal itu kan, mau bekas kayak mau apa segala macam, karena diatur di undang-undang Kementerian Perdagangan kan nggak boleh kan? Betul. Lu mau jualan apa? Berarti kan lu siap nggak? Dari 100% omset lu cuma dapat 40% omset lu. Betul. Berarti artinya kalau lu dapat sebulan 1 miliar, berarti pendapatan lu sebulan itu jadi 400 juta. Iya. Siap nggak? Betul. Kalau diukur 60-40 katanya ya. Ya kalau lu mau siap ya monggo. Ya gue sih enggak ya, kalau bisa 100% full. Kalau bisa naik omset gue tiap bulan deh. Ya makanya 60%-nya begitu nggak dapat supply dari oknum-oknum itu, kita isi lokal brand, kita bangun. Nah, balik lagi brand owner juga, lu ngajarin bro ke dia. Lu kan punya usaha clothing. Ya juga diajarin gimana caranya kita gengsi gitu loh, berkualitas gitu. Betul. Jangan brand ownernya bikin clothing tapi babak belur juga. Bredel lah, kainnya lah. Iya. Ya, lepas-lepas lah, nggak berantakan. Aduh, males gue jadinya. Iya kan? Nah, jadi mantep. Orang thrifting juga mau jualin juga ridho mereka. Tapi kalau aku melihat ya memang brand-brand lokal ini banyak juga yang keren sih mas. Oh banyak. Banyak banget yang keren dan memang, nah kebetulan di event kita ini, aku nih event bukan hanya sekedar event selesai, tapi ya memang fokus juga kepada pertumbuhan dan pengembangan. Nah brand-brand yang ikut ke kegiatan aku itu dari nol, benar-benar dari kecil, yang alhamdulillah efeknya tuh dia udah buka toko yang gede, keren. Gitu. Udah ke nasional bahkan keluar gitu, dan luar biasa gitu. Karena bicara event itu kan bukan hanya bisnis aja, tapi ya itulah kembali lagi lebih ke ekosistemnya ya gitu. Yui. Nah makanya aku melihat teman-teman brand ini banyak juga yang tumbuh baik gitu. Cuma benar banyak juga yang tidak siap dengan hari ini. Digitalisasi ini kan luar biasa nih. Makanya lu ajarin kan. Iya. Digitalisasi ini luar biasa nih. Kembali lagi banyak brand-brand juga yang mulai bertumbangan juga.
Gara-gara apa? Mau kena Rp2.000 Iya. dijualnya. Gara-gara di marketplace itu kan murah-murah bener itu. Ya importir barang Importir jadinya dikasih ruang lebih besar gitu Iya, masalahnya. betul. Importir barang jadi ya. Betul. Habislah tukang jahit kita. Iya. Habislah Habis. nasibnya tukang Bener. payet, tukang Betul. pola. Gimana mereka nggak bisa produksi? Ekonomi hancur lah. Ya sesuai dengan yang selalu Mas Dery sampaikan. Ini kan kekhawatiran kita juga kan. Iya. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan lebih banyak lagi teman-teman seperti Mas Dery dan teman-teman yang lainnya bisa menggaungkan, terus mengaksikan gitu kan, memberikan peduli. Kayak kemarin kan peduli sebenarnya kan. Kepedulian kan sebenarnya kan, Iya, bukan ingin menyerang kan. Iya, emang Iya gua peduli, betul. Peduli, kita bertemu di Kementerian UMKM, kita udah kasih tahu dengan aturan yang baru, ayolah kita beriringan. Bukannya kita ini brand lokal ingin takut, bukan. Ya kita mah akan terus berjalan karena bicara ekonomi kreatif itu kan besar. Ada 17 subsektor industri kreatif. Wih, tahu Anda. Iya. Udah audiensi juga kayaknya ke sana ya. Sama Iya. Pak Teguh Rifki. Iya, sudah pernah. Iya. Iya, Alhamdulillah. soalnya kan ada juga yang masih beranggapan bahwa tapi pintu kami jangan ditutup Betul. buat Rifti. Oh, nggak nutup. Hmm. Tapi juga coba disupport juga buat lokal brand. Iya. Keren-keren banyak loh lokal brand. Ini Verkudara. Kan Nih keren. lokal brand. 80.000 apa gua nemu di TikTok apa Shopee gue lupa. Pakai Mas Dery jadi mahal ya. Wush. Valuasinya jadi 20x. Orang mikirnya mah mahal tuh. Langsung naik ya. Langsung naik ya. Wah, bayar lo. Untung gak nyebut brandnya ya. Ini di sini nih. Lupa gue. Celana. Ini apa nih? Gue pakai apa sih? Gitu. Brodo apa Kangki? Oh, Kangki. Tuh, iya. Oke semua gue. Ya maksudnya secara support teman-teman lokal brand gue liat tuh oke semua. Siap. Oke bro. Siap. Nanti kita update lagi. Siap. Kirim gue ke satu SMA atau mungkin gimana skema pelatihannya. Kirim gue. Itu kan tolong Kementerian UMKM. Simpan budget APBN Anda. Nggak berlaku di saya karena saya nggak butuh APBN Anda. Dan lu nggak usah keluar Rp1 pun, kirim saya ke sana, saya total ajarin Siap. semua. Terima kasih Mas Ya, Dery. Siap. ingat semua, nggak usah bayar gua. Kalau untuk kepentingan negara nggak usah bayar gua. Siap. Udah kaya gua. Ya. Amin. Siap amin. ya. Kita kasih solusi.